Ya ini bagian dari dinamika dalam masyarakat. Jadi kalau mau kerja dia harus hitung-hitungan dulu. Cocoknya apa dari kelahiran, elemennya apa. Nah itu bagian yang diyakini benar. Tapi kenyataannya tidak. Tidak 100% atau persentasenya pun mungkin 1:100, mungkin 1:1000 yang berhasil. Tapi hitung-hitungan itu, petunjuk itu ada. Di sini para praktisi itu akan memastikan kalau unsurnya tanah, misalnya dagangnya mesti yang berhubungan dengan tanah gitu. Unsurnya api berhubungan dengan unsurnya api gitu. Tapi kenyataannya ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil. Ada yang bakal unsurnya api, dagangnya air. Ya kan unsurnya tanah, dagangnya apa lagi gitu misalnya. Maka bertentangan gitu kan. Jadi teorinya ndak masuk. Ketika seseorang meyakini ini bisa jadi melekat terhadap pandangan itu sendiri. Ya ini yang jadi masalah. Ya jadi dalam Buddhis sendiri tidak diarahkan ke sana. Ya. Nah, passion akan lebih mengarahkan kita memang sesuai dengan kesukaan kita. Ya, secara ininya mungkin akan lebih baik berdasar passionnya tapi yang menghasilkan. Nah, di sana karena kita mungkin ada menjiwai, biasanya kita akan melakukannya dengan senang hati dan akhirnya kita bisa lebih menghayati jadi apa ya, punya keterampilan jadinya karena jadi hobi. Nah, tinggal gimana hobinya ini menghasilkan gitu. Misalnya ya itu berdasarkan passion gitu ya. Tapi balik lagi kita harus bijak juga mengenali situasinya atau perkembangannya. Nah, semuanya akan berhubungan dengan kama, hoki kalau orang bilang. Ya orang-orang Hokian ada istilahnya hoki teet punsu teji gitu ya orang Hokian tuh. Hoki nomor satu, keterampilan itu nomor dua. Orang hoki apa juga jadi. Ya, kalau hokinya sudah kebuka, mau bagaimanapun akan ada jalannya, gitu. Ya, Bante teringat nih cerita Jataka. Ya, dikatakan ada satu peramal yang dia melihat tanda-tanda keberuntungan menurut bintang. Ya, dia sudah cek akan muncul. Ya, kalau ada orang yang mengambil tikus, dia akan sukses. Kalau ada orang yang menemukan bangkai tikus, dia akan sukses. Dia katakan seperti itu. Logikanya ketemu bangkai tikus sukses dari mana logikanya gitu kan. Ya kan? Nah, itu kalau yang tadi yang di Tamanggala. Di Tamanggala itu ketemu bangkai, bau udah busuk, gimana suksesnya gitu. Di Tamanggalanya nggak cocok gitu kan. Tapi enggak, ada satu orang pemuda yang memperhatikan ucapan peramal ini gitu. Lalu dia pikir apa mungkin gitu dari mana? Oh, oke. Akhirnya pemuda ini justru ketemu bangkai tikus di jalan. Oh, ini mungkin yang ditanyakan si peramal ini gitu. Diambil bangkai tikus. Terus mau diapain bangkai tikus ini gitu kan? Oke, lagi dipegang-pegang bangkai tikusnya, dia lihat di rumah makan pemilik makannya itu punya kucing. Jadi dia punya ide nawarin tikus, daging tikus ini ke kedai makan itu. Ya buat makan kucingnya gitu. Dia mau jual tuh. Gitu. Ya sudah, dia potong-potong tikusnya, dagingnya, dibilang, bayarin nih daging ini buat kucing Anda. Berapa aja deh dikasih, sekasihnya Anda. Yang penting ini dagingnya buat kucing Anda. Akhirnya pemilik kedai itu udah kasih aja seikhlasnya mau dibilang istilahnya. Dikasih ya dari jual tikus dia dapat. Lalu
Dia pegang-pegang lagi uangnya, mau dipakai apa lagi duit segini gitu. Oke lah kalau kalau mau kata ini mah orang zaman sekarang 2.000 perak deh. Kan daging tikus sejarah ini. Paling gedenya juga mungkin 5.000. Ya, apa gunanya nih uang segini istilahnya ya. Zaman itu ya kira-kira segitulah nggak berarti. Apa gunanya nih ya? Oh, lalu dia pikir-pikir ketemu lagi. Ada pengembara yang naik kuda kelelahan. Kelelahan, dia muncul ide. Dia lelah, dia butuh minum. Gitu kan. Oke, duitnya ini saya beliin teh aja. Teh, ya. Tehnya sedikit kan airnya sebanyak gitu kan. Ya, dia beli teh, dia masak air. Tuh. Nah, dia beli teh, dia masak air. Jadi banyak dari duit itu dia tinggal cari gimana masak air gitu kan. Karena kan mungkin nggak beli teh, tapi tehnya dia beli minuman yang seger. Nah, begitu pedagang itu dari luar kota itu datang, datang lagi rombongan itu. Nah, dia kasih silakan minum, silakan. Dia nggak tawarin, dia beli. Silakan minum, silakan ditawarin. Karena itu ya otomatis si pedagang yang dari luar kota ini karena dikasih minum, kasih tips ke orang ini. Hmm, jadi karena dapat satu teko gitu ya, teh ya dikasih minum ya dia dapat tip jadi banyak gitu kan. Dari banyak dia dapat uang gitu kan. Misalnya oke dari 5.000 dia dapat mungkin 10.000 sorry bukan mungkin 50.000 lah jadinya. Wah, ya kan dari 5.000 dia bertambah nilainya jadi 50.000 karena cuma nuangin yang nyediain minum buat buat pedagang itu yang kelelahan gitu kan. Terus dia olah seperti itu. Nah, sambil jadi dia tahu kebiasaan pedagang itu akan datang, dia sediain teh lagi, jadi duitnya tambah. Ditambah kudanya juga perlu makan gitu kan. Kudanya perlu makan. Akhirnya dari duit itu dia beli juga rumput atau dia sediain rumput. Dia cari rumput buat makan kudanya, makin dikasih tipsnya gedean. Ya, makin tambah tuh duitnya banyak dari situ aja bertambah bertambah bertambah. Nah akhirnya obrol dia pedagang kuda ternyata pedagang kuda jadi dia belajar cara ini yang kuda eh, gitu kan jadi makin berkembang nih jadinya dari situ oh dia cari pekerjaan lagi dapat ngumpulin uang ada yang nebangin pohon oh ininya dijual pohonnya gitu dapat lagi uang lagi nah dia ngobrol-ngobrol akhirnya dia ahli dalam berdagang kuda begitu ahli dia nekat begitu ada yang tahu kebutuhan kuda dia oke saya lakukan. Nah, karena pedagang kuda ini percaya sama dia karena sudah sering ngobrol, ya udah cariin saya misal 1.000 kuda gitu. Akhirnya dikasih kepercayaan tuh buat jadi calo kuda, broker kuda. Udah dari kuda dia dia yakin pedagang ini akan beli, dia langsung pesan satu kapal kuda, satu kapal isi kuda. Jadi konglomerat. Nah, dari situ begitu udah jadi konglomerat. Nah, yang peramal itu dibilang diangkat mantunya sama peramal itu dia punya anak cewek dikawinin sama anak makin kaya. Di situ ya. Jadi dikatakan kama ya kita nggak bisa ngomong juga mau dibilang. Ya, kalau dibilang passion pekerjaan passion ngambil tikus gimana passionnya gitu kan secara ini ya makanya dibilang hoki nomor satu. Kama baik, kekuatan kama baik itu penting. Kalau kama baiknya kuat, apapun bisa jadi duit. Apapun bisa jadi keberuntungan. Makanya itulah Buddha katakan banyak berbuat baik dengan berbagai cara. Mengumpulkan energi baik untuk apapun kesuksesannya itu salah satunya butuh kama baik. Ya ini cerita ini menarik gitu ya. Jadi nggak sukses nggak memandang dari elemen mana berdasarkan hari kelahiran apa atau apa bagaimana tidak memandang itu.
Kalau karma baik kita cukup, karma baik kita ini semuanya kan bisa jadi. Ataupun kita akan terarahkan untuk yang sesuai. Gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar passion ya. Gitu.